Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam pagelaran seni tari atau Pakarena ke-16 UKM Seni Tari, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin mengukuhkan 100 anggota baru. Bagaimana perasaan dan perjalanan mereka hingga akhirnya resmi menjadi bagian dari organisasi ini? Simak informasinya untuk Anda. Dalam kemeriahan pagelaran seni tari atau Pakarena ke-16 yang digelar unit kegiatan mahasiswa seni tari Unhas, sebanyak 100 orang anggota baru dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, yang didampingi Ketua Umum UKM Seni Tari, Akela Resti Amalia. Proses pengukuhan anggota baru di tahun 2024 ini dilakukan di Baruga Andi Pangeran Petarani Unhas Makassar, Sabtu 23 November 2024 malam. Usai mereka menampilkan 11 ragam tarian tradisional dengan alunan musik yang memukau, ini merupakan bentuk komitmen mereka setelah melalui latihan intensif selama 6 pekan. Rasa bangga dan senang dirasakan Nur Ala, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2024, usai dilantik menjadi anggota UKM Seni Tari. Nur Alam sebagai pendatang dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, merasa mendapat banyak hal baru, seperti kesenian etnis Makassar setelah bergabung di UKM Seni Tari. Kebahagiaan sebagai anggota baru juga dirasakan Dewi Sabrina, mahasiswi manajemen 2024. Meski setiap hari harus latihan di tengah padatnya jadwal kuliah, tantangan itu berhasil dilaluinya, hingga akhirnya menampilkan tarian yang memukau penonton. Keduanya pun berharap setelah resmi menjadi bagian dari UKM Seni Tari Unhas, mereka dapat mengemban amanah dengan lebih aktif dan membawa dampak baik bagi organisasinya maupun masyarakat. Tentu rasanya senang banget ya Kak, karena kita juga baru pertama kali, kalau khususnya saya, kebetulan saya juga dari daerah yang berbeda dari Sulawesi, jadi banyak hal-hal yang saya pelajari dalam kontekstualnya etnisnya Makassar khususnya. Jadi setelah perasaan pengukuhan itu benar-benar senang banget, happy banget, banyak pelajaran yang memang sebelumnya belum saya dapatkan, akhirnya saya dapatkan di UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin tahun ini. Saya asalnya dari Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan, Kak. Pada saat kami diumumkan sebagai anggota resmi, tentu saja perasaan kami yang kami rasakan sangat senang karena semua jerih payah yang telah kita alami sangat terasa. Karena kita latihan setiap hari selama 1 bulan. Iya benar, 1 bulan tanpa ada liburnya. Mungkin kalau misalnya tantangan hari-hari kuliah kali ya, kalau misalnya juga ada kerja kelompok, tapi semuanya ternyata bisa kita lalui karena kita bisa berada di hari ini di Pakarena 16. Harapan kami berdua semoga USC Bisa apa yo? Intinya semoga kita bisa menjadi anggota yang baik, menjadi anggota yang aktif dan juga memberikan manfaat bagi UST tentunya, dan juga semoga UST bisa menjadi suatu organisasi, suatu UKM bagi mahasiswa jauh lebih baik ke depannya. Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi anggota baru UKM Seni Tari yang telah melewati tantangan dalam pagelaran Seni Tari Pakarena ke-16. Sebab dari pagelaran itu, mereka belajar penguasaan gerakan hingga membangun kekompakan tim. Zulkarnain, Zara Sabila Suceng, Unas TV. Pemirsa, ternyata di balik nama-nama jalan di Kota Makassar, ada cerita dan sejarah yang mendalam. Sebuah buku yang ditulis oleh Aslan Abidin dan Ahyar Anwar mengungkap latar belakang tersebut. Berikut liputannya. Pernahkah Anda penasaran dengan nama-nama jalan saat melintasi jalan di Kota Makassar? Ternyata ada sejumlah tokoh dan pahlawan yang diabadikan sebagai nama jalan di Kota Makassar. Ada sebuah buku yang menceritakan kisah di balik penamaan jalan-jalan tersebut. Buku itu diterbitkan pada tahun 2008 dengan judul Tokoh-tokoh di balik nama-nama jalan di Kota Makassar. Buku ini merupakan buah kolaborasi Indonesia Culture Watch bekerja sama dengan Wali Kota Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Makassar, dan Nala Cipta Litera.
Aslan Abidin sebagai salah satu penulis menjelaskan bahwa ide penulisan buku ini bermula dari rasa ingin tahu dan kecintaan terhadap kota kelahirannya. Seiring berjalannya waktu, budayawan yang dikenal sebagai penyair abad 21 ini merasakan banyak generasi muda yang tidak mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang diabadikan melalui nama-nama jalan di Makassar. Maksudnya untuk kepentingan wisata, kepentingan pengetahuan generasi muda bahwa ya nama-nama jalan itu bukan sekedar nama tempat, tetapi tokoh-tokoh itu ada orangnya di baliknya, ada tokoh-tokoh penting di baliknya. Ya misi sederhananya hanya itu. Dan cukup menarik karena buku ini masih juga dibahas orang sampai sekian tahun kemudian. Jadi beberapa orang masih meminta buku ini untuk dibaca misalnya. Beberapa penerbit, beberapa kawan di dinas pariwisata misalnya meminta untuk melihat buku ini. Aslan Abidin bersama Ahyar Anwar melakukan riset mendalam untuk mencari tahu sejarah di balik nama-nama jalan tersebut. Penulisan buku ini juga melibatkan berbagai sumber sejarah, arsip-arsip lama, serta wawancara dengan sejarawan, tokoh masyarakat, serta keluarga tokoh untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan. Sebenarnya tantangannya tidak terlalu berat ya, karena hanya membutuhkan karena belum seperti sekarang ini yang data-datanya begitu mudah didapatkan misalnya di internet. Ya beberapa keluarga pahlawan itu yang ditemui, diwawancarai ketika itu. Jadi mungkin beberapa data-data di sini sekarang bisa dilengkapi dengan data-data yang bisa kita lihat di Google, tetapi dulu tantangannya adalah menemui keluarga tokoh-tokoh itu untuk diwawancarai, untuk didapatkan data-datanya. Penyair yang puisinya telah dibukukan ke dalam 16 buku ini menambahkan, selain memberikan informasi tentang sejarah, buku ini juga bertujuan untuk membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan masyarakat terhadap kota mereka, dengan mengetahui lebih dalam mengenai nama-nama yang diabadikan pada jalanan. Pendiri Institut Sastra Makassar ini pun berharap pembaca dapat lebih menghargai peran tokoh-tokoh tersebut dalam membentuk identitas Makassar sebagai sebuah kota besar. Andrea Riren Karina, Muhammad Saiful, Monas TV. Sering menahan kencing ternyata dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Bukan hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari, namun juga pada kesehatan jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya. Kandung kemih yang sehat memiliki kemampuan untuk menahan urin dalam jumlah tertentu. Namun, kebiasaan menahan kencing dapat menyebabkan peningkatan jumlah urin residual atau yang dikenal dengan urin sisa di kandung kemih. Menurut Abdul Majid Eskep Nurse MKep SPKMB, perawat spesialis keperawatan medikal bedah, urin residual ini dapat memicu penumpukan dan menjadi tempat ideal bagi pertumbuhan kuman. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. ISK yang seringkali memiliki gejala seperti nyeri saat berkemih, rasa tidak nyaman, dan penurunan kualitas tidur. Nah, ketika kita memiliki kebiasaan menahan kencing, urin residual itu bisa saja bertambah dan justru akan mengakibatkan beresiko terjadinya daerah yang membuat kuman suka untuk berkembang biak. Salah satunya adalah pada kasus infeksi saluran perkemihan seperti itu. Nah, urin residual itu akan bertambah ketika misalnya seseorang menunda untuk berkemih, apalagi misalnya karakteristik urinnya itu pekat
Nah, ketika kepekatannya itu menyebabkan terjadinya pengendapan di bagian bawah. Nah, pengendapan di bagian bawah itulah justru yang mengakibatkan gangguan pada saat berkemih. Biasanya orang akan mengalami nyeri atau sakit ketika dia mulai untuk berkemih. Kebiasaan menahan kencing juga berdampak jangka panjang, seperti kemungkinan berulangnya infeksi saluran kemih dan risiko kerusakan organ pada sistem saluran kemih. Oleh karena itu, Nurse Majid mengimbau masyarakat untuk tidak menunda buang air kecil dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika misalnya kita ingin berkemih, seyogyanya kita harus betul-betul melakukan itu. Jadi yang namanya zat atau dari tubuh kita yang ingin kita buang, seyogyanya kita tidak boleh menahan untuk tidak dibuang. Jadi harus dibuang seperti itu ya. Jadi kenapa harus dibuang? Karena memang itu adalah zat yang memang perlu dikeluarkan, tidak bagus lagi untuk tubuh kita menyerap seperti itu. Jadi dampak salah satunya ketika kita misalnya berkemih ingin menunda buang air kecil, dampaknya justru tidak jangka panjang, justru akan mengakibatkan organ kita akan menjadi rusak seperti itu. Jadi pesan saya untuk tidak menahan kencing. Untuk mengurangi risiko infeksi saluran kemih, Nurse Majid menyarankan untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, menjaga kebersihan daerah genitalia, dan berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, melalui Beasiswa International Student Mobility Awards, mahasiswi dari Universitas Indonesia, UGM, dan Universitas Mula Warman belajar di School of Foreign Service, Georgetown University. Mereka belajar langsung dari dosen yang juga praktisi di Washington DC, yang juga merupakan pusat politik Amerika Serikat. Mereka lebih terbuka untuk ngobrol sama orang asing. Kayak mereka nggak ragu untuk tiba-tiba tegur, ngajak ngobrol sama orang yang cuma ketemu di jalan gitu. Jadi awalnya sempat kaget, tapi sekarang mulai terbiasa sama small talk. Selain masalah cuaca yang kerap berubah, adaptasi dalam hal bersosialisasi menjadi salah satu hal baru bagi Ningtyah Lestari, mahasiswi filsafat Universitas Indonesia. Ning bersama Bella Ceria Agustina dan Ariela Raisa Kirana Wijayanti adalah penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA, skema beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selama 1 semester hingga akhir Desember, mereka belajar di School of Foreign Policy Georgetown University, institusi pendidikan tinggi Katolik tertua di AS yang didirikan tahun 1789. Berjarak hanya 3,5 kilometer dari Gedung Putih, universitas tersebut menduduki ranking pertama untuk School of Foreign Service yang dirilis Foreign Policy 2024 Rankings. Ella, mahasiswi Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, memuji silabus perkuliahan yang tertata jelas dari hari pertama mengikuti sebuah kelas hingga ujian akhir. Semua orang itu sangat-sangat partisipatif. Jadi kalau misalnya dosennya tanya gitu tuh, dosennya nggak harus nunjuk karena pasti ada yang angkat tangan buat jawab gitu. Dan itu menurut aku memacu adrenalin banget sih, karena aku juga yang biasanya agak pasif di kelas jadi kepingin angkat tangan juga gitu, pengen ikut partisipatif juga. Pendapat senada disampaikan Bella, mahasiswi sastra Inggris Universitas Mula Warman Samarinda. Di sini itu setiap pertemuan pasti selalu ada readingnya, ada bacaan yang harus dibaca, kayak dari buku, artikel, terus ntar bacaan itu yang didiskusikan selama kelas. Jadi percakapan yang ada di kampus tuh nggak abstrak lagi gitu, beneran kita jadi ngerasain beneran bagaimana itu merupakan hal nyata yang terjadi dan ada praktisinya langsung yang bisa ceritain pengalaman mereka. Di luar kegiatan akademis, ketiganya juga menikmati kehidupan kampus, seperti beribadah. Iya, Muslim community-nya juga sangat suportif gitu buat teman-teman Muslim dari luar negeri. Dan menyaksikan pesta demokrasi pemilu presiden langsung di ibu kota Amerika Serikat. Dari Washington DC,
Tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.